Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, serta pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu tema tentang bahaya seorang terjatuh dalam kemunafikan sementara dia tidak menyadari akan kesalahannya tersebut, atau dengan singkatnya jatuh ke dalam kemunafikan tanpa disadari. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengenal dulu apa itu kata munafik. Ya, kita kenal dulu apa itu kata munafik. Jadi munafik itu adalah pelakunya, pelaku perbuatannya adalah nifak. Ya. Seperti kita mengenal kata kafir, itu pelaku, perbuatannya adalah kekufuran. Ya. Jadi munafik itu dari kata apa? Dari kata nafaqo. Nafaqo artinya adalah ikhfahu syai'in wa ighmaduhu. Maknanya adalah menyembunyikan dan menyamarkan sesuatu, itu nafaq. Ya. Orang Arab biasa menyebut lobang tempat binatang bersembunyi dengan istilah nafaq, atau tempat lorong yang tersembunyi, lorong ya. Itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan nafaq. Kenapa disebut nafaq? Karena tersembunyi dan tidak nampak dengan jelas, sehingga disebut nafaq. Maka munafik artinya adalah orang yang tidak sama antara lahiriah dengan batinnya. Ada kerancuan, ada yang tersembunyi, maka disebut apa? Munafik. Ya. Sehingga di sini Ibnu Jurayj, dan pernyataan beliau dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Jurayj pernah mengatakan al-munafik yukhalifu qawluhu fi'lahu. Munafik itu adalah orang yang menyelisihi ucapannya, perbuatannya. Tidak ada sinkron. Tidak ada kecocokan antara apa? Perbuatan dengan perkataan. Gitu. Wa qauluhu wa sirruhu wa alaniyatahu. Tidak ada kesamaan antara lahiriahnya dengan batiniahnya. Yang lahir yang batin tidak sama. Ya. Wa madkhaluhu wa makhrajahu. Antara yang masuk dan yang keluar juga tidak sama. Kadang dia mengeluarkan sebuah statement, tapi hatinya tidak sama dengan statement yang dia keluarkan. Ya. Wa mashhaduhu wa maghibahu. Dan kondisinya berbeda antara dia di hadapan halayak dengan ketika sendiri. Baik, ini makna apa? Makna munafik. Yang simpelnya, orang munafik itu adalah orang yang lahiriahnya tidak sama dengan apa? Batinnya. Itu munafik.
Dan penyakitnya namanya apa? Penyakit nifak. Baik, selanjutnya kita akan membahas anwa'un nifak, macam-macam penyakit nifak. Jadi nifak, penyakit kemunafikan ini tidak satu level, tapi juga bertingkat-tingkat. Iya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan wan nifaku kal kufri. Penyakit nifak itu seperti penyakit kekufuran. Iya. Nifakun duna nifak. Walihada katsiran ma yuqalu kufrun yankulu 'anil millah wa kufrun la yankul wa nifaqun akbar wa nifaqun asghar. Sebagaimana kekafiran ada dua macam, kafir atau kufur akbar dengan kufur asghar, maka nifak juga dibagi menjadi dua macam, nifak akbar dengan nifak asghar. Kita tahu bersama kalau kufur akbar itu perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam secara total. Ya. Sedangkan kufur asghar itu kufur yang sifatnya dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dan memurtadkan dari Islam. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Baik. Sama juga nifak. Nifak juga ada dua macam. Ada nifak yang dia itu mengeluarkan dari Islam secara total. Ada nifak asghar yang dia tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ini tentang nifak. Baik. Sekarang kita masuk macam yang pertama atau klasifikasi nifak yang pertama, yaitu nifakun akbar, nifak besar atau nifak i'tiqadi. Ada dua penyebutan. Pertama nifak akbar, kedua nifak i'tiqadi. Nifak besar atau nifak i'tiqad. Ya. I'tiqad, betul, ya. Ini dua istilah sama. Jadi kalau ada orang menyebut nifak akbar sahih, nifak i'tiqad juga sahih. Dua-duanya penyebutannya sama. Baik. Nifak akbar atau nifak i'tiqadi adalah apa? Kata Ibnu Rajab mendefinisikan an-nifaqul akbar huwa an yudhhirul insanu al-imana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yubtinu ma yunaqidu dzalika kullahu aw ba'dahu. Nifaq akbar adalah seorang menampakkan keimanan kepada Allah, lahiriahnya ya. Lahiriahnya menampakkan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, tapi batinnya, kolbunya itu bertentangan dengan apa yang dia katakan. Iya. Artinya hatinya tidak meyakini. Itu hanya apa? Hanya kepura-puraan saja dia menampakkan, tapi sebenarnya hatinya tidak meyakini. Baik. Nah, sebagian ulama menyebut pelaku nifak akbar ini, pelaku kemunafikan besar ini yang mengeluarkan dari Islam, menyebut dengan sebutan lain, yaitu julukannya apa? Zindiq. Zindiq. Z-I terus D-I-Q, zindiq ya. Kalau dalam bahasa Arab zai, nun, dal, kemudian ya, qaf, zindiq. Itu julukan lain bagi apa? Pelaku nifak akbar yang dia keluar dari Islam, julukannya zindiq. Dan ini sering para ulama menggunakan kata zindiq. Misalkan fulan zindiq, artinya fulan apa? Munafik yang benar-benar nifak paling busuk, yang mengeluarkan dia dari Islam. Karena apa? Keyakinannya dengan perbuatannya tidak sama. Kekufurannya dia sembunyikan, tapi yang ditampakkan adalah keimanan. Baik. Kata lainnya adalah zindiq. Baik. Ini maksud daripada apa? Nifak
akbar. Nah, di sini Ibnu Qayyim menjelaskan di kitab beliau Thariqul Hijratain, kata Ibnu Qayyim, tabaqatuz zanadiqah wa hum qaumun adharul Islam wa mutaba'atar rasul wa abtanul kufra wa mu'adatallahi wa rasulih wa haula'i humul munafiqun wa hum fid darkil asfali minan nar. Kata Ibnu Qayyim, para zindik adalah suatu kaum yang mereka secara lahiriah itu beragama Islam, KTP-nya tertulis Islam kalau bahasa kita, ya. Akan tetapi secara keyakinan mereka tidak sinkron dengan yang ditampakkan. Yang ditampakkan sih iman kepada Rasul, ya, mengikuti ajarannya Rasulullah, ya. Seolah-olah juga dia memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, tapi sejatinya dia adalah orang-orang munafik. Dan mereka itulah, kata Ibnul Qayyim, orang-orang yang berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya, Allah kan menyatakan apa dalam Al-Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak, tingkat neraka yang paling dasar, paling bawah. Mereka adalah apa? Narapidana neraka yang paling jahat. Ya, mereka punya tempat khusus, bukan lagi Nusa Kambangan, bukan. Tapi apa? Kerak neraka yang paling bawah. Yang jauhnya para jamaah sekalian, dalam hadis disebutkan ketika Nabi SAW mendengarkan suara yang mengagetkan bersama para sahabat, maka Nabi menyebutkan itu adalah batu besar yang dilemparkan 70 tahun yang lalu, dan sekarang kata Nabi baru sampai di dasar neraka. Iya, kalau ke Nusa Kambangan nggak terlalu jauh kalau pakai pesawat, ya. Tapi ini apa? Jauhnya kerak neraka paling bawah itu dilemparkan 70 tahun sebelumnya baru nyampe ke dasar neraka yang paling bawah. Ya. Ini. Dan mereka siapa? Orang-orang yang menghuni neraka paling dasar itu orang-orang munafik, karena mereka menipu kaum muslimin, berbaju Islam, berkeyakinan Islam, KTP-nya Islam, rajin ke masjid, ternyata apa? Hatinya menyimpan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, nas'alullah as-salamah. Baik. Selanjutnya nifak yang kedua adalah nifakul amali atau nifak asgor. Yang kedua apa? Nifak asgor, nifak kecil, atau ulama menyebutnya nifak amali, ya. Amal, nifak amal gitu. Atau nifak asgor. Ini nifak yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi ada bibit kemunafikan, tapi apa? Tidak sampai pada taraf memurtadkan dia dari Islam, ya. Ini namanya nifak apa? Namanya nifak amali atau nifak asgor. Nah, nifak asgor ini kata Imam Ibn Rajab, huwa nifakul amal, ya, disebut juga dengan nifak amal. Wa huwa an yudhirul insanu ala niyatahu salihah wa yubtinu ma yukhalifu dzalik. Ya, nifak amal itu seorang secara lahiriahnya dia soleh. Kalau ngomong sih Masya Allah nasihatnya bagus, ya, jaga pandangan, jaga ucapan. Tapi batinnya kadang-kadang menyelisihi. Kalau di depan orang mah ucapannya Masya Allah, ya, mendoakan, ketemu mengucapkan barakallahu fiik, tapi begitu sendiri apa? Kelihatan tuh ucapannya apa ketika sendiri atau ketika sama orang-orang tertentu, ya. Sama orang lain bisa dia mendoakan, begitu sama keluarganya dia mungkin sikapnya lain. Nah, ini namanya nifak amali, ya. Tidak sampai pada taraf mengeluarkan dari Islam, tidak, tapi ini perbuatan dosa. Ya, di antara bentuk nifak amali Nabi SAW menyebutkan, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam sabda beliau, ayatul munafik salas. Tanda munafik itu ada 3. Maksudnya di sini munafik apa? Amali, nifak asgor yang tidak mengeluarkan dari Islam. Di antaranya apa?
idza haddatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dia berdusta. Iya, dusta. Kerjanya dusta, dusta untuk pencitraan, dusta untuk apa? Dusta untuk menipu, dusta supaya dapat duit, ya. Macam-macam lah dia modusnya berdusta. Ini nifaq amali. Kemudian yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia mengingkari. Ya. Utang janjinya mau dibayar bulan depan lagi sampai 12 bulan lewat nggak terasa. Bulan depan terus begitu. Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari janjinya. Kemudian wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Ya, amanah apa saja, macam-macam amanah. Ya, amanah dia sebagai PNS, amanah dia sebagai seorang pengusaha, mitra bisnis, tapi nggak amanah dengan harta misalkan, atau amanah sebagai pengurus yayasan, pengurus panti, ya, atau amanah sebagai seorang pejabat dia khianat. Nah, ini 3 hal ini yang kita sebutkan tadi masuk kategori nifaq amali, ya, yang dia perbuatan dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pembagian 2 nifaq ini. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang wajibnya takut dari penyakit nifaq. Wajibnya kita takut dari penyakit nifaq. Sebab takut dari kemunafikan adalah ciri daripada orang-orang soleh. Ciri daripada orang-orang soleh. Kita ambil contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang adil, ya, manusia terbaik di kalangan sahabat setelah Abu Bakar. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW memasukkan saya ke dalam daftar nama orang-orang munafik? Bayangkan, ya, karena Hudzaifah itu sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah SAW menyimpan daftar orang-orang munafik. Umar bin Khattab sampai bertanya seperti itu kepada siapa? Kepada Hudzaifah. Lah kalau selevel Umar bin Khattab saja yang sudah jelas dijamin masuk surga, termasuk asyrul mubasysyirina bil jannah, di antara 10 sahabat yang pasti masuk surga, ini pasti loh. Kalau kita belum pasti, belum pasti aja kita nyantai kadang-kadang ya, seolah-olah kayak sudah pasti masuk surga ya. Yang pasti jelas masuk surga saja merasa takut, termasuk dalam orang-orang munafik, apalagi orang-orang yang kayak kita yang sekejap imannya bisa berbolak-balik kan gitu. Baik. Contoh yang lain adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu ketika beliau sampai pada tasyahud akhir. Nah, ini sunnah yang kadang-kadang kita banyak meninggalkan, yaitu ketika tasyahud akhir sebelum salam. Setelah kita berlindung dari fitnah kubur, dari fitnah jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah Masih Dajjal. Setelah itu kan kita ada sunnah memperbanyak doa sebelum salam. Ya. Nah, doanya apa saja kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan belum hafal doa-doa dalam teks bahasa Arab, bisa juga dengan bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Ya. Nah, Abu Darda memanfaatkan momen itu sebelum salam ketika tasyahud akhir, beliau meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kemunafikan. Padahal kita tahu sahabat Abu Darda ya, luar biasa. Beliau sahabat. Ya. Sampai orang bertanya kepada Abu Darda, ya Abu Darda, malaka anta wan nifaq. Wahai Abu Darda, ada apa antara kamu dengan kemunafikan? Apakah kamu ini munafik? Padahal kamu ini sahabat Nabi loh. Ya. Kenapa kok banyak minta tolong dari kemunafikan? Ya. Banyak berdoa agar dijauhkan dari sifat nifak. Ini selevel sahabat saja setiap tasyahud minta dijauhkan dari nifak. Ya Allah, jauhkan saya dari kemunafikan. Begitu ya. Sampai-sampai heran. Apa kata Abu Darda? Da'na anka. Kamu gak usah banyak bertanya. Itu urusan saya, bukan urusan kamu, kata Abu Darda.
Apa kata Abu Darda? Fa wallahi innar rajula la yuqlabu an dinihi fis sa'atil wahidati fayukhla'u minhu. Demi Allah, seorang itu dalam satu waktu bisa berbalik dari agamanya. Dalam satu waktu saja. Dan kita saksikan banyak orang ex atau mantan orang soleh. Masya Allah. Mendingan mantan preman daripada mantan orang soleh kan. Mantan preman dia jadi orang soleh. Ini mantan orang soleh. Ex jamaah masjid. Masya Allah. Ex ustadz. Ini musibah seperti itu. Kalau ex preman terus jadi orang soleh mending. Ex koruptor tapi setelah itu apa? Jadi orang yang rajin sedekah. Ini orang apa? Ex mantan orang soleh terus jadi orang yang nggak baik. Masya Allah. Ya, baik. Jadi dalam satu waktu seorang itu bisa berubah. Contoh lain yang menunjukkan betapa takutnya para sahabat yang mereka notabene adalah orang-orang soleh dari penyakit kemunafikan. Kita akan ambil contoh kisah yang dibawakan oleh sahabat yang bernama Hamdalah al-Usaidi. Hamdalah al-Usaidi. Ya. Beliau sahabat Ansor. Kisah ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Hamdalah berkisah, Laqiyani Abu Bakar, faqala kaifa anta ya Hamdalah? Qultu nafaqa Hamdalah. Aku pernah berjumpa dengan Abu Bakar, kata Hamdalah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bagaimana kabarmu wahai Hamdalah? Maka Hamdalah menjawab, Hamdalah telah menjadi orang munafik. Itu. Ya. Ini jawabannya Hamdalah. Maka Abu Bakar mengatakan, subhanallah ma taqul. Subhanallah, kamu ini ngomong apa kok? Bisa-bisanya kamu ngomong tiba-tiba kamu jadi munafik. Apa kata Hamdalah? Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Kata Hamdalah, saya jadi munafik karena apa? Kalau di hadapan Rasulullah saya jadi orang soleh. Begitu saya ketemu istri, beda lagi sikapnya. Begitu ketemu anak-anak, beda lagi sikap saya. Ya, kok kayak derajat keimanannya beda gitu loh. Ketemu Rasul dengan yang selain Rasulullah. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lalai. Maka saya katakan Hamdalah sudah menjadi munafik. Bayangkan, Allah ya. Kemudian kata Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Kata Abu Bakar, demi Allah yang kamu rasakan juga apa yang saya rasakan. Namun apa kata Abu Bakar? Ayo kita pergi kepada Rasulullah, kita konsultasi. Jangan buru-buru memvonis. Ayo kita konsultasi dulu sama Rasulullah SAW. Maka setelah diceritakan kondisinya begini, apa kata Rasulullah kepada Hamdalah? Walladzi nafsi biyadih, in lau tadumuna ala ma takunun indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hamdalatu sa'atan wa sa'ah salasa marrat. Kata Nabi SAW kepada Hamdalah, wahai Hamdalah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau kamu berada terus di atas ketaatan, konstan terus menjalankan ketaatan, gak ada apa? Gak ada kemaksiatannya, gak ada kesalahannya, maka kamu akan menjadi orang-orang yang disalami oleh malaikat dan dipuji oleh para malaikat di jalan-jalan kalian. Artinya malaikat akan turun memuji kalian kalau kalian jadi orang soleh terus. Ya, tapi nyatanya malaikat turun nggak memuji kita? Enggak. Ya, menyalami kita langsung, maksudnya kelihatan? Enggak. Makanya apa kata Nabi? Akan tapi wahai Hamdalah, manusia itu tidak selalu satu kondisinya. Kadang lagi khusyuk, kadang lagi lale. Begitulah manusia. Nih, tapi pada intinya di sini kita ingin menjadi perhatian kita adalah sahabat adalah sosok yang paling takut kepada kemunafikan. Padahal mereka adalah manusia terbaik yang direkomendit oleh Al-Quran dan oleh sabda Nabi SAW sebagai generasi terbaik.
Itu saja mereka takut untuk jatuh kepada kemunafikan, apalagi orang-orang seperti kita. Masya Allah. Baik. Ibnu Abi Mulaikah, ini salah seorang tabi'in. Ibnu Abi Mulaikah pernah bercerita, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berjumpa dengan kurang lebih 30 dari kalangan sahabat. Iya. Ini kebanggaan loh bisa ketemu sahabat ya, manusia terbaik. Walaupun cuma 30, ini sudah banyak 30 ya. Ketemu satu sahabat saja udah kebanggaan nih, ketemu 30 sahabat. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Setiap sahabat yang saya temui semuanya takut dari penyakit nifak. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengklaim bahwa iman saya selevel dengan Jibril dan Mikail. Ya. Jadi jangan pernah kita mensucikan diri kita bahwa diri kita ini sudah pasti baik 100%, jangan. Ya, ciri orang yang kuat keimanannya tadi adalah orang-orang yang merasa apa? Takut dari kemunafikan. Ya. Udah apa belum? Udah. Kita lanjutin ya. Jadi tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang berani mengklaim bahwa kita sudah 100% murni dari kemunafikan, tidak ada. Padahal mereka adalah orang-orang yang direkomendit oleh Nabi SAW sebagai manusia terbaik ya. Dan Al-Quran menyatakan mereka adalah para penghuni surga. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat orang-orang munafik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sifat orang-orang munafik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa aja sifat-sifat mereka supaya kita tidak terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya, banyak dari orang-orang yang jatuh kepada kemunafikan karena tidak faham, karena tidak mengerti sifat-sifat munafik. Karena tidak mengerti sifat-sifat munafik, akhirnya mereka jatuh ke dalam penyakit kemunafikan. Ya. Apa sifat mereka? Ya, sifat yang pertama adalah maradul qalbi. Orang munafik itu adalah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10. Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, kata Allah. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit dalam hati mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih karena pendustaan yang mereka lakukan. Nah, apa maksud dari hatinya berpenyakit? Bukan maksudnya penyakit liver ya, atau penyakit jantung, bukan. Hatinya berpenyakit, kata Ibnul Qayyim, adalah amradus syubhat wasyahawat. Munafik itu adalah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berupa penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat adalah segala macam kerancuan yang merusak akidah, itu syubhat. Sedangkan syahwat adalah segala macam penyakit yang mengantarkan kepada perbuatan maksiat secara lahiriah. Ya, itu syahwat. Baik syubhat maupun syahwat itu senjata syaitan untuk mencelakakan manusia. Kalau tidak jatuh ke syubhat, ya jatuh ke syahwat. Kalau nggak ke syahwat, ya ke syubhat. Ya. Orang-orang yang pemikirannya melenceng, yang sesat, yang mengatakan misalkan semua agama itu sama,
itu mereka kena penyakit syubhat apa syahwat? Syubhat. Orang-orang yang mereka senang bergelimang dengan penyakit seperti berzina, misal berjudi, memakan riba, ya itu apa namanya? Syahwat. Pokoknya mana saja manusia itu celaka dengan dua penyakit ini, syaitan akan tawarkan. Nah, ada sebagian orang nggak mempan kena syahwat tapi mampus kena syubhat. Sebagian orang kena syubhat nggak mempan tapi jatuh di syahwat. Masya Allah, kalau masalah mengikuti sunnah misalkan, bagus dia mengikuti sunnah misalkan, ya ibadahnya bagus, anti bid'ah. Tapi begitu apa? Digoda sama perempuan, wah langsung kelepek-kelepek kata orang, ya. Nah ini nggak mempan kena syubhat tapi tewas kena syahwat, ya. Ada sebagian orang nggak mempan digoda perempuan, digoda riba, digoda kedudukan jabatan, diajak korupsi, nggak mempan. Tapi apa? Giliran kepada syubhat kena dia, diajak melakukan bid'ah doyan, ya, diajak kepada pemikiran-pemikiran sesat masuk ke dalamnya. Nah, dua lembah ini baik syubhat maupun syahwat adalah senjata syaitan. Syaitan tidak peduli di lembah mana manusia akan binasa, baik di syubhat maupun syahwat. Baik. Selanjutnya sifat yang kedua dari sifat orang-orang munafik adalah at-takabbur wal istikbar, sombong dan takabur. Ini penyakit kedua atau tanda kedua dari tanda kemunafikan. Allah jelaskan di surah Al-Munafikun ayat kelima, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, kemarilah kalian dan minta ampunlah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertaubatlah wahai orang munafik di hadapan Rasulullah, ya. Apa sikap mereka? Lawaw ru'usahum, mereka berpaling. Wa ra'aitahum yasuddun, dan mereka tidak mau mendekati. Wahum mustakbirun, dan mereka sombong. Ya, ini ciri berikutnya orang munafik. Kalau diajak kepada kebenaran mereka berpaling. Walaupun dia mengaku Islam. Sekarang saya tanya, Islam itu artinya apa sih? Islam kan artinya berserah diri, tunduk. Berarti kalau kita mengatakan saya Islam, berarti saya siap dong tunduk dengan aturan Islam ini. Nah, siap tunduk. Kenapa? Karena saya Islam, berarti saya siap berserah diri. Berarti ketika ada sebuah dalil, ada sebuah perintah dari Al-Quran was sunnah, ya, kemudian kita bilang, wah ini kurang cocok bro dengan apa? Dengan profesi saya. Wah nanti kalau dilarang seperti ini gimana saya mau dapat rezeki? Berarti ente belum Islam, belum berserah diri. Berarti ente masih apa? Bahasa Arabnya masih rofid. Rofid itu apa? Menolak. Berarti jangan bilang Islam tapi rofid. Karena kalau Islam itu apa? Saya terima dengan resiko ini, resiko itu, resiko ini. Karena apa? Saya sudah bilang saya Islam. Berarti apa? Berarti konsekuensinya saya siap dan saya berserah diri. Tapi kalau seorang ngaku Islam, misalkan muslimah, diajak kepada jilbab yang syar'i, saya belum siap nih, profesi saya sebagai seorang foto model masa pakai jilbab misalkan. Saya sebagai wartawan masa pakai jilbab. Saya sebagai sales masa pakai jilbab misalkan. Nah, berarti belum siap. Jangan bilang Islam kalau begitu, kalau belum siap. Karena kalau bilang Islam berarti harus siap menerima aturan dalam Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kalian secara kafah. Ya. Secara kafah, secara keseluruhan. Ya. Yang laki-laki juga begitu ya. Yang laki-laki kadang-kadang ada perintah-perintah ya. Misalkan untuk menjauhi sebuah maksiat, taati. Ya. Ini ada larangan mendekati
riba misalkan. Waduh, nih pekerjaan saya gimana nanti kalau saya keluar, dari mana saya dapat rezeki lagi? Nah, berarti belum siap ente menyatakan saya Islam. Kenapa? Karena nggak siap berserah diri, masih banyak pertimbangannya. Ya, nanti kalau saya meninggalkan perjudian, wah ini judi ini sudah jadi penghasilan saya misalkan. Nah, berarti belum siap ente untuk menyatakan diri sebagai Islam. Karena kalau Islam berarti apa? Aslamtu lillahi rabbil alamin. Berarti saya sudah siap menerima dan tunduk aturan Rabbul Alamin. Itu Islam. Tapi kalau masih berpaling, masih sombong, ya, sedikit-sedikit dinasihati ala sok suci misalkan. Nah ini tanda-tanda munafik adalah takabur, sombong, tidak mau menerima kebenaran. Selanjutnya sifat yang atau ciri berikutnya yang ketiga adalah al-istihza bi ayatillah, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu dibuat mainan. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 64 Allah mengisahkan tentang orang munafik yang mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Kata Allah Ta'ala, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijun ma tahdharun. Orang-orang munafik itu takut kalau turun surat dalam Al-Quran yang membongkar kemunafikan yang ada pada hati mereka. Maka katakan, olok-oloklah ayat Allah semau kalian, sungguh Allah akan bongkar seluruh isi hati kalian. Jadi selama ini munafik itu setiap turun ayat Al-Quran selalu apa? Dijadikan bahan olokan. Ya, misalkan turun ayat siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kejayaan. Orang munafik bilang apa? Bohong. Itu cuma membual di siang bolong. Ya, mau keluar dari rumah saja, mau ke tempat buang air saja takut, bilangnya Islam mau jaya, kata munafik bohong. Ya. Jelas? Ya. Dibilang janji Allah Rasulnya itu bohong. Ya. Dan dikisahkan tentang ayat ini, orang munafik itu mengatakan apa? Bahwa Rasulullah maupun para sahabat itu cuma orang yang gede omongannya, kemudian doyan makannya, dan paling takut ketika ketemu musuh katanya. Langsung turun ayat ini. Orang yang mengatakan tadi sampai minta maaf di hadapan Nabi, memohon-mohon, enggak saya bercanda kok. Enggak. Maka kata Allah Ta'ala, apakah ayat Al-Quran kalian jadikan candaan? Ada nggak orang kayak begini sekarang? Banyak, bukan ada. Lawak, kurang bahan. Pakai apa? Al-Quran sebagai olok-olokan. Nabi Muhammad pun dijadikan sebagai bahan olokan. Agama dijadikan sebagai bahan candaan dan olokan. Kaum muslimin pun dijadikan bahan candaan. Coba lihat sekarang candaan-candaannya mereka di sosmed. Nampak sudah mereka. Memang gak nampak mukanya, tapi tulisannya kelihatan. Tulisannya kelihatan. Ya. Bagaimana mereka mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selanjutnya yang keberapa? Keempat ya. Al-istihza bil mu'minin. Tanda orang munafik itu kerjaannya cuma mengolok-olok orang yang beriman. Mereka itu orang kurang kerjaan. Iya. Mereka nggak bakal mengkritisi hal-hal yang sifatnya kekufuran, sekularisme, komunisme. Nggak penting buat mereka ngomentari kayak begitu. Lebih baik apa? Ngomentari orang-orang yang beriman, menjuluki orang-orang yang beriman dengan julukan-julukan yang jelek, itu lebih lucu buat mereka daripada apa? Daripada mengomentari, mengkritisi masalah-masalah besar, kekufuran, komunisme, ya dan seterusnya. Nggak penting buat mereka. Tapi kalau apa? Kalau kaitannya dengan kaum mukminin, seneng, ya. Iya, makanya di sini Allah sebutkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 15, Allah Ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami juga seiman dengan kalian. Ente muslim? Ya muslim lah.
Ini KTP-nya kalau nggak percaya katanya. Emang ente aja yang muslim, aneh juga muslim katanya. Tapi apa? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ketika mereka bertemu dengan sesama setan mereka, sesama komunitasnya, ya. Pecinta apa? Nifaq lovers, para pecinta nifaq. Nah, ini julukan baru nih, nifaq lovers. Para grupnya mereka, para munafik, baik grup yang tergabung dalam apa? Sosmed maupun grup yang di dunia nyata. Intinya mereka punya komunitas nifaq lovers. Ya, ketika bertemu sama mereka mengatakan apa? Inna ma'akum, tenang aja deh, kita temen kok. Inna ma nahnu mustahziun, kita cuma sekedar mengolok-olok orang yang beriman. Kita mau ngejek mereka aja tuh. Kita ngaku Islam tuh cuma ini aja. Apa? Sekedar untuk mencela mereka, menjelek-jelekan mereka, ya. Ya, banyak seperti itu. Ya. Zahirnya muslim saja. Baik. Ya, kalau mereka mengaku munafik lebih bagus ya. Nampak, tapi masalahnya mereka mengaku Islam, itu yang jadi masalah. Sementara perbuatan mereka itu menyakiti orang-orang yang beriman. Betapa banyak sekarang orang-orang begitu. Ya, julukan mereka menjuluki orang beriman dengan macam-macam julukan. Ya, dahulu menjuluki orang-orang yang beragama sebagai apa? Kalau orang Arab menyebutnya al-mutatorrif. Mutatorrif itu apa? Orang yang terbelakang. Mereka mengatakan apa? Orang yang beragama itu orang terbelakang, nggak maju apa? Nggak maju teknologinya, nggak maju peradabannya. Mereka menyebutnya apa lagi? Manusia yang hidup di zaman onta. Sekarang julukan baru lagi apa? Kadrun, kadal, gurun. Munafik semua itu yang bikin julukan seperti itu. Ya. Entah apa lagi julukannya, setelah itu. Ya, julukan yang memang apa? Disematkan tuh orang-orang yang taat beragama dengan julukan-julukan yang jelek. Ya, itu memang kerjaan orang-orang munafik. Ya, kreatif mereka kalau suruh gitu-gituan. Karena memang itu ciri sifat mereka. Ya memang di zaman Nabi nggak ada orang juluki kadrun, kadal gurun, nggak ada di zaman Nabi. Tapi zaman sekarang, ya beda-beda julukan. Tapi intinya sama, munafik. Saling mentransfer ilmunya walaupun beda kondisi. Ya teroris, orang yang taat beragama dijuluki teroris, ya, macam-macam. Mereka senang menjuluki orang beriman dengan julukan-julukan yang jelek. Baik. Selanjutnya, ciri orang munafik berikutnya dalam Al-Quran adalah menghalangi manusia dari berinfak. Nggak seneng kalau ada orang berdonasi, nggak seneng kalau ada orang Islam itu apa? Bersatu, bersekutu dalam berinfak di jalan Allah. Ya, itu mereka paling benci. Ya. Makanya dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-7, Allah Ta'ala berfirman, humul ladina yakuluna la tunfiku ala man inda rasulillah hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang-orang munafik itu selalu menggembar-gemborkan apa? Jangan infak, nggak usah infak. Ngapain sih infak? Kerja susah-susah nyari duit terus diinfakin gitu? Baik. Nggak usah infak kepada Rasulullah, ya. Maka Allah bantah, kepunyaan Allah lah kekayaan yang di langit dan di bumi, tapi orang-orang munafik tidak faham. Makanya prinsip orang beriman, semakin infak, semakin apa? Kaya. Semakin infak, semakin dijaga hartanya oleh Allah, sebab kekayaan itu milik Allah. Tapi kalau matematikanya orang munafik, berinfak justru apa? Makin bangkrut, makin miskin. Itu matematikanya siapa? Orang-orang munafik. Kita orang beriman tidak sama dengan orang-orang munafik. Ya, bisa difahami ya. Makanya orang munafik itu paling jengkel kalau sampai umat Islam infak bangun masjid, infak bangun pesantren, infak apa? Untuk dakwah-dakwah. Ya, seperti dakwah-dakwah digital yang sekarang ini berkembang. Oh, mereka kesel. Ya. Mereka kesel. Ya. Jadi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Makanya ketika ada orang-orang beriman itu berinfak, orang munafik bilang apa? Oh, infakmu itu sedikit. Infak segitu itu buat apa katanya? Manfaatnya apa?
Itu begitu orang munafik tuh. Ada orang infak dicela, dinyinyir bahasanya orang sekarang. Infak segitu tuh buat apa? Manfaatnya apa? Padahal infak seberapapun manfaat. Ya, karena melatih infak itu juga dari kecil sebelum infak yang lebih besar. Jadi nggak usahlah kita terpengaruh dengan provokasinya orang-orang munafik yang menghalangi manusia dari berinfak. Selanjutnya sifat berikutnya orang-orang munafik di dalam Al-Quran, mualatul kafirin, mereka loyal terhadap orang-orang kafir. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai 139. An-Nisa 138 sampai 139. Allah Ta'ala berfirman, "Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima." Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa ciri mereka orang munafik tadi? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang senangnya menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan dekat daripada orang-orang mukmin. Lebih dekat kepada orang kafir daripada orang mukmin. Ya, contoh misalkan kalau orang-orang mukmin ditindas di sebuah tempat, dibantai oleh orang-orang kafir, maka munafik bilang apa? Minoritas tapi nggak tahu diri sih, makanya dibantai katanya. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Jadi apa? Senang kalau minoritas muslim di sebuah tempat ditindas oleh orang kafir, mereka senang. Ya, kita bagaimanapun ya, bagaimanapun orang mukmin, entah keimanannya kayak gimana pun orang mukmin, selagi dia mukmin, kalau ditindas oleh orang kafir, tetap kita merasa apa? Harus merasa sedih, merasa kasihan, karena mereka masih saudara kita. Tapi kalau orang munafik enggak. Ada orang mukmin minoritas ditindas, malah dicela, ya, malah dipojokkan. Nah, jadi disinilah akan tampak ya, kalau ada kejadian itu akan tampak nih yang munafik dengan enggak itu kelihatan semuanya nanti. Itu cara Allah menampakkan kemunafikan yang enggak nampak jadi nampak, begitu. Ya. Ini. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai loyalis-loyalisnya mereka. Ya, teman-teman dekatnya mereka. Ayabtahuna indahumul izzah. Kata Allah, apakah mereka ingin cari kemuliaan? Fa innal izzata lillahi jami'a. Padahal kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bukan bersekutu dengan orang kafir, bersekutu dengan apa? Mereka dalam rangka untuk dekat dengan mereka, ya, dapat duit, ya, dapat fasilitas, tidak. Tapi kemuliaan adalah dengan berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya, jemaah sekalian. Baik. Selanjutnya, ciri munafik berikutnya dalam Al-Quran adalah mengintai kelemahan umat Islam. Mengintai kelemahan umat Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 141. An-Nisa ayat 141. Allah kisahkan tentang ciri orang munafik. Ya, yaitu apa? An-Nisa ayat 141. 141 ya. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan ciri orang munafik, ya, yaitu apa? Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kalau mereka berunding dengan orang-orang kafir, mereka akan mengatakan apa? Kami akan mendukung kalian dan kami akan membela kalian melawan orang-orang mukmin. Gitu. Jadi munafik ini akan menyediakan apa? Fasilitas. Mungkin mereka tidak berperang langsung, tapi mereka menyediakan fasilitas. Fasilitator. Ya. Kemudian menyiapkan segala macam usaha dan makar. Yang penting orang kafir bisa masuk menyerang kaum muslimin. Kita ingat di zaman Nabi SAW ada sebuah masjid yang dibangun oleh orang munafik yang disebut dengan Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang dibangun oleh orang munafik. Modusnya mereka ketika membangun masjid itu tujuannya apa? Untuk menampung para musafir yang datang supaya punya tempat tinggal. Untuk menampung orang-orang yang jauh supaya mereka bisa nginep dulu sebelum masuk Madinah, supaya bisa nginep di masjid itu, supaya bisa ibadah di masjid itu.
Itu modus pertamanya. Manis kelihatannya tawarannya. Nabi aja nggak tahu awalnya kalau itu masjid dibangun untuk melawan umat Islam. Itu Nabi nggak tahu. Setelah itu baru turun ayat dalam surah At-Taubah mengkabarkan bahwa masjid ini nih masjid diror. Masjid dibangun oleh orang munafik untuk sebagai pangkalan pertama orang kafir supaya mereka ketika menyerang Madinah itu punya pangkalan, bisa persiapan di situ sebelum mereka nyerbu Madinah. Tapi keburu makar mereka diketahui. Allah sudah paham. Itu namanya masjid diror. Maka setelah itu kemudian Allah perintahkan supaya masjid ini dihancurkan, karena ini masjid bukan dibangun di atas ketakwaan, tapi dibangun di atas permusuhan terhadap kaum muslimin. Ini contoh. Dan kita ingat jatuhnya kekhilafahan Abbasiyah di Irak, di Baghdad. Siapa provokatornya? Yang ketika itu sampai pasukan Tatar masuk menyerang negeri Baghdad dan kaum muslimin sekitar 1 juta kaum muslimin dibantai di situ. Sampai sungai Dajlah itu merah penuh dengan darah kaum muslimin, ya, karena ketika itu dibantai oleh orang-orang Mongol, orang-orang Tatar. Ya. Ketika itu siapa provokatornya? Provokatornya adalah seorang yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Qami. Ibnu Al-Qami dia seorang Syiah, seorang munafik yang berpura-pura Islam tapi dia benci kepada Islam, dia ingin hancurkan Islam dari dalam. Sedikit-sedikit pasukan kaum muslimin diperlemah karena dia punya jabatan, akhirnya sampai Tatar bisa menyerang Baghdad, ya, sampai ketika itu sekitar 1 juta kaum muslimin dibantai di mana? Di Baghdad. Padahal di masa itu angka 1 juta itu bukan angka yang sedikit, angka yang banyak sekali. Iya, jadi luar biasa aksi orang munafik, ya. Jadi mereka selalu punya jalan, mereka selalu jadi fasilitator orang kafir untuk menyerang, ya. Itu, maka inilah bahaya orang-orang munafik yang harus kita kenali. Kemudian ciri berikutnya orang-orang munafik adalah al-kasal fil ibadat. Mereka adalah orang-orang yang malas beribadah, malas untuk menjalankan ibadah. Dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Allah balas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri menjalankan salat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, riya, supaya dipandang oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini ciri-cirinya disebutkan ketika beribadah, menjalankan sholat, mereka malas sholatnya. Ya. Sholatnya maunya cepet-cepetan, sholatnya nunggu sampai apa? Matahari mau terbenam baru sholat asar. Ya. Kemudian subuh juga sholatnya seringnya apa? Matahari sudah terbit, atau kalaupun enggak dia cepet-cepetan sholatnya gitu, ya. Ini mereka malas menjalankan ibadah. Bukan cuma sholat saja, tapi di yang lain pun seperti itu. Sebab di sini dijadikan tolak ukur sholat. Kalau sholatnya bagus, ibadah yang lain bagus. Jadi sholatnya sudah payah, ibadah yang lain jadi payah. Kemudian berikutnya, ciri berikutnya orang-orang munafik adalah at-tabaddud, ya. Mudabdzabin dalam Al-Quran disebutkan. Wat taraddud. Mudabdzabin itu artinya taraddud. Mereka orang yang gak punya prinsip. Artinya apa? Munafik itu selalu mengikuti siapa yang menguntungkan dia. Lagi untungnya sama orang Islam, ya gabung di umat Islam. Ini ada keuntungan nih gabung sama aktivis Islam, sama ormas Islam. Nah, gua gabung untung di situ, ya. Walaupun modalnya berkoar-koar, ya. Kita bela Islam itu. Tapi gitu pikiran, ada tawaran lagi membelot, tawarannya bukan dari umat Islam, membelot lagi, ya. Baru menyerang Islam. Gak punya prinsip mereka itu, orang-orang kayak begitu. Ya. Jadi siapa yang dianggap menguntungkan, ya dia yang ambil. Ya. Jadi kalau misalkan dia lagi untungnya sama umat Islam, lagi untungnya sama orang-orang kafir, sama orang-orang kafir dia bela. Itu munafik begitu.
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, masalul munafik kamasalis syati al-airati bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah. Permisalan orang munafik itu seperti kambing, ya, kambing diantara seperti syat, ya, kambing diantara dua ekor kambing, ya. Jadi dia kambing yang ada di tengah, tapi dia diapit oleh dua ekor kambing. Ya. Ada satu kambing dia nggak punya pendirian lah. Kalau lagi pingin ikut gerombolan kambing yang sini, ikut ke sini. Kenapa? Oh, di sini banyak rumputnya. Kalau lagi menguntungkan ke sini, ikut ke sini. Kenapa? Banyak rumputnya. Seperti kambing yang dia ikut segerombolan mana saja yang dia mau. Jadi nggak ada prinsip. Kambing kan begitu, ya. Dia nggak penting mau gabung sama gerombolan kambing ini, mau kambing itu nggak penting. Yang penting di situ banyak rumputnya, gitu aja. Mana yang menguntungkan, ya kambing itu bergabung. Nah, itu permisalan munafik begitu. Dia nggak peduli, ya. Mau bergabung dengan umat Islam kayak, mau bergabung dengan orang kafir kayak, ya. Yang penting apa? Mana yang menguntungkan yang diambil. Dia nggak ada pendirian sama sekali. Baik. Kemudian ciri munafik berikutnya adalah at-tahakum ila tauhid, berhukum kepada tauhid. Tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi berhukum dengan tauhid, ya. Dianggap bahwa syariat manusia itu lebih sempurna dan paripurna daripada syariat Allah. Mengatakan bahwa aturan manusia lebih sempurna daripada aturan Allah dan Rasulnya. Ini tauhid, jemaah sekalian. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 61. Surah An-Nisa ayat 60 sampai 61, di situ Allah menyebutkan ciri munafik adalah condong kepada tauhid, ya. Tidak menganggap aturan Allah, aturan Rasulnya itu tidak ada apa-apanya. Lebih baik aturan manusia daripada aturan Allah maupun aturan Rasulnya. Lebih baik tunduk kepada peribadatan kepada selain Allah daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap bahwa Islam itu bukanlah sebuah aturan yang sempurna, ya. Ada banyak orang sekarang begitu, menganggap bahwa Islam itu hanya seremonial, hanya ajaran yang terfokus di masjid saja. Di mana? Kalau ada pernikahan saja. Jadi kalau ada acara di masjid, ada acara pernikahan, ada acara kematian, oh itu harus Islami. Iya harus Islami, ada Qur'annya, ya kan? Ada pengajiannya. Itu khusus apa? Kalau pernikahan, kematian sama acara-acara tertentu. Tapi giliran apa? Di kantor. Oh, jangan bawa-bawa Islam di kantor, ya. Kita punya aturan sendiri di kantor. Ya. Ada orang berjenggot saja, potong tuh jenggot kamu. So, ini kan sunnah Nabi, bos. Lu jangan bawa-bawa sunnah Nabi di kantor, katanya. Masya Allah. Jadi dianggap bahwa kantor itu anti Islam. Islam itu ya di masjid. Islam ya ketika pernikahan. Islam kalau ada kematian. Di kantor jangan bawa-bawa Islam, gitu. Munafik seperti itu. Ya. Mau ke kantor kok celananya cingkrang misalkan. Ya. Misalkan laki-laki. Kantor celananya cingkrang di atas mata kaki, jangan potong. Apa jangan dipotong, panjangin. Termasuk, ya, termasuk, ya. Tergantung nanti kecondongan dia sejauh apa. Apa latar belakang dia? Apakah karena kejahilan atau benci kepada Islam? Kalau benci kepada Islam bukan lagi nifak amali, itu nifak i'tiqadi. Ya, Masya Allah. Ada orang misalkan benci cadar misalkan. Cadar kan ajaran Islam, ya. Orang nggak bercadar nggak masalah karena itu sunnah. Tapi jangan benci. Benci cadar apa? Benci Islam berarti. Poligami. Ajaran Islam bukan? Ajaran Islam dengan syarat-syaratnya, ya kan? Orang nggak poligami, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Mau mampu silakan, kalau enggak nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang kemudian benci poligami, kita katakan apa? Benci Islam. Ya, tapi orang nggak poligami bukan berarti benci Islam, karena dia memang nggak mampu, ya nggak apa-apa, kita husnudzon. Atau wanita memang dia nggak mau karena nggak siap, ya nggak apa-apa. Selama dia tidak membenci poligami itu. Kalau membenci berarti dia benci apa? Benci Islam berarti.
Jadi bedakan antara orang tidak mengerjakan karena belum mampu atau dia tidak mengerjakan karena benci, itu beda hukum. Ya, ini seperti itu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, keberapa ini ya? Sudah? 11. Nah, udah kapok belum ini? Ke-11, ciri munafik berikutnya adalah apa? Senang dipuji dengan sesuatu yang bukan jasa dia. Senang dipuji dengan sesuatu yang bukan jasa dia. Ngelakuin apa-apa enggak, tapi pujian iya. Melakukan sesuatu yang kosong, perbuatannya enggak ada, tapi dipujinya iya. Ya, senang untuk cari perhatian, senang untuk cari posisi, senang untuk apa? Apa kalau bahasa sekarang kerennya itu? Pencitraan, betul. Ini memang itu ciri munafik, pencitraan itu. Jadi senang dipuji dengan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim." Dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 188. Ya, janganlah mengira orang-orang yang mereka senang dipuji dengan sesuatu yang bukan jasa mereka. Mereka akan selamat dari siksa Allah. Ya. Ketahuilah bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi orang yang senangnya pencitraan, dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, itu apa? Diancam dengan azab. Jangan dikira mereka itu orang yang selamat dari apa? Dari azab. Walahum adzabun alim. Mereka mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Ya, orang-orang munafik misalkan di zaman Nabi, mereka meninggalkan jihad, tapi berusaha meyakinkan kepada Nabi bahwa mereka walaupun gak berjihad, tapi juga punya jasa dari jasa-jasa yang lainnya. Ya, berusaha meyakinkan bahwa mereka orang yang kuat imannya. Itu kerjaan munafik di zaman Nabi apa? Pencitraan. Mereka jihad gak ikut, tapi begitu Nabi pulang jihad, mereka bikin alasan, wahai Nabi, kita ini melindungi Madinah saja. Kan kalau semuanya jihad nanti kan Madinah kosong gimana, diserang musuh. Pencitraan seperti itu. Ya. Jadi siapa yang melakukan hal seperti ini, pencitraan, suka dipuji dengan sesuatu yang tidak diperbuat, jangan dikira Allah nggak tahu. Ya. Jadi memang munafik itu dibangun di atas kepalsuan dan kebohongan semuanya. Itu munafik, kuncinya seperti itu. Baik. Banyak sebenarnya masih ya, tapi langsung saya singkat saja. Selanjutnya kita akan contohkan sifat munafik dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, saya sebutkan satu contoh saja di antara ciri munafik yang sangat nampak ya, dalam hadis Nabi. Sebenarnya nggak cuma satu ya, masih banyak ciri yang lain, tapi kita sebutkan satu saja poin-poin penting yang selaras dengan kondisi di masa kita sekarang. Di antara ciri munafik dalam hadis Nabi adalah al-badza'u wal bayan. Kotor kata-katanya, jorok kata-katanya. Ya. Pedes ya, istilahnya kata-katanya menyakitkan, jorok, kotor, itu munafik begitu. Dalam bahasa simpelnya mereka orang yang tidak menjaga mulut. Mulutnya seperti kebun binatang ya, apa saja dari kata-katanya keluar, nggak dipilah-pilih dia mengucapkan, tidak ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman ya. Malu dan sedikit berbicara itu adalah dua cabang keimanan. Jadi ciri orang mukmin itu apa? Malu. Dan apa? Sedikit omongannya. Artinya dia tidak akan ngomong kecuali omongannya manfaat. Itu mukmin begitu. Iya, pendiam tapi sekali ngomong orang seneng.
Kenapa? Omongannya itu manfaat. Ya. Jadi diibaratkan keluar dari mulutnya itu madu. Seperti apa? Lebah. Lebah itu kan keluar dari mulutnya apa? Semua manfaat. Ada madu, ada royal jelly, ada propolis, apa lagi? Semua yang keluar dari mulutnya tawon, lebah itu semua manfaat. Beda dengan apa? Lalat. Kalau lalat itu apa? Senangnya di tempat kotor. Mulutnya pun kotor. Yang keluar dari mulutnya juga kotor. Nah, ini bedanya. Jadi orang mukmin itu pemalu, yang enggak suka banyak action, enggak suka banyak pencitraan, enggak suka banyak aksi, enggak suka eksis, sok eksis gitu istilahnya ya. Enggak. Orang mukmin itu apa? Malu, memiliki sifat malu. Nah, enggak suka ngetop. Kalaupun ternyata ngetop itu bukan keinginan dia. Itu ada faktor lain yang menyebabkan dia ngetop. Sendirinya dia enggak pengen ngetop sebenarnya. Jelas? Nah, kalaupun ngetop itu faktor lain saja. Baik. Tapi beda dengan orang munafik jemaah sekalian, ya. Jadi kalau orang mukmin itu apa? Pemalu dan pendiam. Sekali berbicara kata-katanya hikmah. Orang senang. Wah, ini enak ya ketemu si A, ya. Kata-katanya enak. Orangnya jarang ngomong, kecuali ngomong yang manfaat. Kalaupun berbicara kata-katanya berupa nasihat atau kata-katanya kata-kata bijak ya. Sebaliknya wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Wal bada'u wal bayan, ya. Ucapan yang kotor, ya, dan mencaci maki adalah dua cabang kemunafikan. Ucapan kotor dan bahasanya ya ucapan yang sifatnya tidak terfilter, ya, banyak omong, ya. Itu dua cabang kemunafikan. Apa saja dikomentari gitu loh. Heran. Ahli politik juga enggak, tapi komentar masalah politik. Jadi ahli politik nanggung gitu loh. Dokter juga bukan, tapi sok ngomentari masalah kesehatan. Ustadz juga bukan, tapi sok ngomentari masalah hukum syar'i. Jadi segalanya serba nanggung. Ustadz ya bukan, politikus ya bukan, dokter ya bukan, tapi hobinya apa? Yang penting komen, rame-ramein, ya. Setiap ada yang rame dikomenin, apa aja diomongin, sok, padahal ilmunya nanggung-nanggung. Ya. Sukanya apa? Hanya ngeramein saja. Itu tadi, makanya hanya senang berbicara, ya. Jadi bersuara saja. Ya, berbicara saja. Tapi sebenarnya dia alim enggak alim, cuma senang dia berbicara saja. Baik. Selanjutnya al-wiqayah minan nifaq. Sarana yang menjaga kita dari kemunafikan. Apa saja sarana, tameng yang menjaga kita dari kemunafikan? Amal-amal apa yang membuat kita agar kita terjaga dari kemunafikan? Amal pertama para jamaah adalah berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam ketika sholat, ya. Berusaha, ya, mendapatkan takbiratul imam ketika sholat. Jadi ketika imam ngimami sholat Allahu Akbar, ya, dia berusaha sudah di belakang imam untuk ikut takbiratul ihram, ya. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis hasan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari, fi jamaah, berjamaah. Misalkan di masjid masih terbatas jumlahnya, ya di rumah. Kalau memang kondisinya masih belum memungkinkan ke masjid, di sebagian tempat mungkin zona merah atau apa, belum memungkinkan ke masjid, misalkan di rumah, apa-apa, ya. Yang sudah mampu ke masjid silahkan ke masjid. Intinya apa? Siapa yang sholat 40 hari secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dia selama 40 hari itu mendapati takbiratul ihramnya imam. Maksudnya gimana? Begitu imam Allahu Akbar, dia sudah ada di belakang imam itu, mendapati takbiratul ihram. Gampang apa gampang? Gampang-gampang susah, ya. Kadang-kadang sudah bisa 20 hari, hari ke 21 gagal maning gitu, ya. Nah itu sudah dapat 39 hari, hari ke 40 apa? Gak bisa dapat takbiratul ihram. Berat memang perjuangan. Makanya siapa yang bisa mendapati takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, dijamin oleh Allah, dijaga dari apa?
Yang pertama dijaga dari neraka, yang kedua adalah dijaga dari kemunafikan. 5 waktu. Selanjutnya, wiqayah atau sarana untuk menjaga kita dari kemunafikan adalah belajar agama dan belajar akhlak yang baik. Belajar agama dan belajar akhlak yang baik. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, khoslatani la tajtami'ani fi munafik. Ada 2 sifat yang tidak akan pernah terkumpul dalam diri seorang munafik. Nggak mungkin orang munafik punya 2 sifat ini. Yang pertama apa? Husnu samtin. Husnu samtin itu apa? Akhlak yang baik. Husnu samtin. Sin mim ta. Apa itu husnu samtin? Akhlak yang baik. Budi pekerti yang mulia lah istilah bahasa kita. Samtin pakai ta. Husnu samtin. Yang kedua, wala fiqhun fid din. Sifat yang tidak akan dimiliki oleh munafik adalah fiqhun fid din. Paham terhadap agama. Faqih terhadap agama. Ya, memahami agama secara lurus. Ya. Kalau munafik itu pasti pemahaman agamanya apa? Serba terbalik. Gak jelas. Pemahamannya gak lurus. Karena memang mereka tidak fokus belajar, enggak. Tujuannya memang mencela Islam. Kalaupun tahu dalilnya pun diobok-obok sama mereka. Ya, hafal dalil misalkan, tapi dalilnya diobok-obok, dipalingkan, dipelintir, diplesetin, gitu ya. Didistorsi lah, apalah. Pokoknya yang penting sesuai dengan keinginan mereka. Ya, apa saja bisa buat kepentingan nafsu mereka. Makanya orang yang belajar agama lurus, maka dengan izin Allah akan Allah jauhkan dari penyakit kemunafikan ini. Ya, tapi memang untuk mencapai derajat fikih fiddin ini memang butuh perjuangan ya. Belajar agama ini. Baik. Selanjutnya as-shadaqah. Yang keberapa? Ketiga ya. Shadaqah. Shadaqah itu adalah sarana agar kita terjauhkan dari sifat orang-orang munafik. Kan tadi sudah kita sebutkan ya, sifat munafik itu apa? Menghalangi manusia dari sedekah. Berarti ketika kita mau sedekah, berarti kita sudah melawan sifat munafik dalam diri kita. Makanya kalau umat Islam itu berdonasi, umat Islam itu saling bekerja sama, itu bikin munafik jengkel. Iya, jengkel munafik itu kalau orang Islam itu kompak ya. Ya. Gitu. Tapi kalau orang Islam itu nggak punya kepedulian, nggak punya empati ya, masing-masing sendiri-sendiri ya. Ya, kaya yang penting saya kaya sendiri ya. Mau saudara saya muslim bagaimana nggak itu membuat mereka apa? Membuat mereka menjadi senang orang-orang munafik. Ya. Makanya kerjaan mereka itu nyinyir kalau ada orang Islam itu berdonasi. Coba ketika kaum muslimin menyalurkan bantuan ke Palestina, ke Suriah, ya, ke Somalia, ya, saudara-saudara kita muslim yang lainnya, itu orang munafik apa? Kesel. Ngapain sih donasi kemana? Ke Palestina, di sini aja banyak orang miskin. Ya, orang mau sedekah kemana? Urusannya apa coba? Ada saja cara untuk mencela orang-orang yang bersedekah. Iya, lebih parah lagi sebagian mereka mengatakan ngapain sih haji umroh tiap tahun, dana dipakai buat kepentingan negara Saudi katanya. Coba dipakai di Indonesia bisa buat pembangunan. Nauzubillah. Ada kita saksikan dan orangnya ada dan dia dianggap sebagai dosen. Nauzubillah. Ya dosennya kayak begini gimana muridnya coba bayang. Ya. Munafik begitu ya. Nampak sekali sudah berani omongannya seperti itu. Jadi ketika seorang bersedekah berarti dia telah menawan ya kemunafikan dalam dirinya. Selanjutnya berikutnya adalah qiyamul lail. Ya, agar kita terhindar dari kemunafikan adalah kita menjalankan qiyamul lail. Ya, salah seorang tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ini tabi'in.
Qatadah mengatakan, qallama sahirul laili munafiq. Qallama sahirul laili munafiq. Sangat sedikit orang munafik yang mau bangun di malam hari untuk sholat malam. Mungkin ada, mungkin, tapi untuk pencitraan. Tapi rata-rata munafik gak bakal bangun untuk sholat malam. Itu sudah ciri kentara. Munafik anti sholat malam. Mana ngapain mereka sholat malam? Malam enak buat tidur, malam enak buat apa ya? Jalan-jalan, nongkrong ya. Bangun untuk sholat malam buat apa? Mereka nggak percaya dengan janji Allah, ngapain sholat malam? Tapi kalau orang-orang mukmin percaya dengan janji Allah, sholat malam itu apa? Perekat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada siang hubungan dengan manusia terus ya, malam harus berhubungan dengan Allah. Ya, jadi ini bedanya. Orang munafik itu malas dia untuk mengerjakan sholat malam. Maka kita lawan penyakit kemunafikan itu dengan qiyamul lail, sehingga orang yang membiasakan diri qiyamul lail dengan izin Allah, Allah jauhkan dari penyakit kemunafikan. Iya. Kemudian berikutnya adalah al jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selalu mengedepankan membela agama Allah. Ya. Orang yang selalu mengedepankan berjihad membela agama Allah dengan cara apapun, dan jihad tidak mesti perang. Bisa jihad dengan harta, jihad dengan ilmu, dakwah. Banyak cara jihad kita lakukan. Ya, tidak mesti harus dengan angkat senjata, tidak. Ya. Paling tidak, kalaupun kita tidak bisa angkat senjata, kita pun apa? Tetap punya keinginan untuk memuliakan Islam, ya. Walaupun tidak dengan angkat senjata. Maka Nabi SAW mengatakan, man mata lam yaghzu wa lam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq atau min nifaq. Riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu, barang siapa yang meninggal dan tidak pernah terfikir untuk memerangi orang-orang kafir, walam yuhaddis bihi nafsah, dan tidak pernah terbetik untuk membela Islam, berjihad itu, mata ala syu'batin min nifaq, dia mati berada di atas cabang kemunafikan. Ya. Kenapa? Karena munafik itu benci berjihad, benci membela agama Allah. Ya. Sementara orang mukmin membela agama Allah walaupun sampai tetes darah terakhir. Yang terakhir adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan dari penyakit nifak. Seperti tadi ya, kita ingat kisahnya siapa tadi, sahabat yang sering berdoa di tasyahud akhir? Sahabat siapa? Baru tadi loh, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau setiap tasyahud akhir sebelum salam ya, berdoa kepada Allah agar terjauhkan dari sifat munafik. Sebagai penutup, apa sikap kita menghadapi orang munafik? Kalau kita tahu ini orang-orang munafik di hadapan kita, apa sikap kita? Ya. Dan perlu dipahami, kita ketemu orang munafik itu tidak mesti sedikit-sedikit kita hajar, kita gebuki rame-rame, enggak begitu. Itu bukan ajaran Islam begitu. Sikap menghadapi orang munafik itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Ya. Nah, di sini Al-Quran mengajarkan kita apa sikap kita ketika kita tahu bahwa seorang itu munafik. Ya, dari sifat-sifat tadi yang sudah kita pelajari dari Al-Quran was sunnah. Ya, yang pertama adalah adamu ta'atihim, enggak perlu taat dengan perintahnya orang munafik. Enggak perlu taat. Enggak perlu ngikuti anjuran mereka, enggak perlu. Orang munafik ngapain mau diikuti anjurannya? Dalam surah Al-Ahzab ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Jadi kalau orang munafik itu perintahkan ini, perintahkan itu, ya, ingin ini, ingin itu, menganjurkan ini, menganjurkan itu, tidak perlu kita taati, nggak perlu kita dengar, nggak perlu. Karena perintah mereka, keinginan mereka itu hanya ingin menghancurkan Islam saja. Iya. Baik, jadi ketika kita faham bahwa mereka memang ingin menghancurkan Islam, maka tidak perlu kita ikuti nasihatnya, ikuti anjurannya, nggak perlu. Walaupun dia seolah-olah ahli memberi nasihat. Ya.
Baik, kemudian yang kedua adalah al-i'rad anhum wa zajruhum wa wa'dhuhum. Berpaling, menegur dan menasihati mereka. Terus nasihati orang munafik, jangan kapok. Ya, setiap ada orang munafik mengeluarkan sebuah statement, maka para dai harus membantah mereka. Orang munafik misalkan menyebarkan isu begini, tampillah para dai yang membantah mereka orang-orang munafik. Ya. Baik. Dalam surah An-Nisa ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, "Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim, fa'rid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Mereka lah orang-orang yang Allah tahu hati mereka ada penyakit, itu munafik. Maka apa sikap kita kepada munafik? Fa'rid anhum, berpaling, enggak usah ngumpul-ngumpul sama mereka. Oh, kita mau mengadakan diskusi nih, supaya apa? Supaya tahu mana yang hak, mana yang batil, enggak usah. Diskusi dengan orang munafik hanya akan membuat orang-orang yang ragu jadi tambah yakin. Jadinya tahu loh subhatnya orang munafik. Yang awalnya mereka enggak tahu subhatnya orang munafik, gara-gara diskusi terbuka, orang-orang yang awalnya enggak tahu sifat munafik jadi tahu sifat munafik, jadi terpengaruh dengan sifat munafik. Jadi enggak perlu mereka ngajak diskusi terbuka, enggak usah. Apa pentingnya diskusi terbuka kalau justru malah mereka jadi semakin leluasa untuk menampangkan pemikirannya? Nggak perlu. Jadi nggak usahlah mereka diberi perhatian yang besar. Enggak, ya. Cukup bantah pernyataan mereka dengan bantahan ilmiah, ya. Kemudian peringatkan masyarakat dari bahaya mereka. Nggak usah kita harus bertemu dengan mereka, terus diskusi terbuka, nggak perlu. Karena itu nggak menguntungkan. Yang ada malah apa? Mereka semakin diuntungkan dengan diskusi terbuka itu. Jadi mereka tambah bisa mengeluarkan penyakit hatinya, ya kan gitu. Makanya apa kata Allah? Fa'arid anhum, berpalinglah dari orang munafik. Wa'idhum, tapi terus nasihati orang munafik. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan bantah mereka dengan bantahan-bantahan yang ilmiah, dengan ucapan yang jelas. Bantah mereka dengan Al-Qur'an was sunnah, bantah mereka dengan pernyataan para ulama. Jadi jangan menyerah ya. Jangan menyerah untuk melawan orang-orang munafik. Kemudian berikutnya adalah yang keberapa? Ketiga ya. Tidak perlu memberikan pembelaan kepada orang-orang munafik. Jangan. Meskipun dia suatu saat ucapannya benar, jangan dibela. Meskipun suatu saat dia cocok dengan tujuan kita, nggak perlu dibela. Sebab ketika dia cocok, ada maunya. Ini yang kadang-kadang kita salah paham gini. Mentang-mentang sudah bareng satu barisan dengan kita bela mati-matian, ternyata dia munafik. Jangan hanya mentang-mentang dia memperlihatkan satu barisan kemudian kita tidak bantah, tetap kita bantah. Ingat, ini munafik loh. Meskipun dia kadang-kadang membela Islam, itu ada tujuannya dia membela Islam. Jadi kalau kita paham dia munafik, jangan bela kemunafikannya. Ya, meskipun walaupun suatu saat dia menampakkan pembelaan terhadap Islam. Kenapa? Karena hakikatnya ketika dia membela Islam ada maunya. Ya, sehingga apa firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 107? An-Nisa ayat 107, ya. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Tidak perlu kamu memberikan pembelaan kepada orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri, yaitu orang munafik. Sungguhnya Allah tidak suka kepada para pengkhianat lagi pendosa, orang-orang munafik itu. Jadi nggak perlu dibela orang munafik, nggak usah. Walaupun secara lahiriah dia membela Islam. Ya. Kemudian berikutnya adalah tidak perlu mensolati jenazah mereka. Nabi pernah mau mensolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, dilarang oleh Allah Ta'ala. Turun surah At-Taubah ayat 83. Allah melarang, kenapa? Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Lahiriahnya saja, casingnya saja dia memperlihatkan Islam, tapi hatinya apa? Benci. Kan banyak musibah-musibah itu ditimbulkan sama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dan Nabi ingin mensolati, kenapa? Sebab lahiriahnya Muslim. Jadi jemaah sekalian, kalau orang itu lahiriahnya Muslim kita solati, tapi kalau jelas nampak setelah itu dia munafik, maka tidak boleh kita mensolati. Jelas ya? Baik, makanya di sini turun surah At-Taubah ayat 83, ya, melarang Nabi SAW mensolati jenazahnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian yang terakhir
sikap kita kepada orang munafik adalah tahqiruhum wa adamu taswidihim. Ya. Kita tidak boleh memberikan gelar penghormatan kepada orang-orang munafik. Iya. Tidak perlu kita puji-puji. Oh si A begini-begini karena kebetulan dia pas cocok sama umat Islam, kita puji. Nggak perlu, ngapain? Dia cocok memang ada maunya saja. Jadi tidak perlu orang munafik itu dikasih gelar kemuliaan. Ya, misalkan profesor, doktor siapa, nggak usah. Kalau dia munafik sebutkan saja namanya. Fulan, nggak perlu sebutkan profesor, doktor. Hanya apa? Membuat orang munafik ini semakin terkenal. Nggak perlu. Nah, sama orang munafik panggilnya Pak Prof, nggak usah. Kalau Pak biasa nggak apa-apa. Atau tuanku misalkan, kalau bahasa orang dulu itu menyebutnya tuanku. Ya. Kalau dalam bahasa Arab menyebutnya sayyidi. Kalau bahasa kita itu tuanku, nggak usah. Orang munafik kok dipanggil tuanku, ya, nggak usah. Ya. Itu panggilan kehormatan namanya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, sahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, la taqulu lil munafik sayyidan, atau la taqulu lil munafik sayyidun, fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbukum azza wa jalla. Faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Ya, jangan kalian mensifati orang munafik, memanggil orang munafik dengan panggilan tuanku. Nanti panggilan kehormatan, Pak Prof, guru besar. Orang munafik kok dipanggil guru besar? Hah? Nggak usah. Sebutkan namanya. Apalagi disebutkan saudaraku tercinta si A. Nggak usah. Nggak perlu, munafik nggak perlu disebutkan dengan gelar kehormatan, ya, gelar sayyid, gelar tuanku, gelar Pak Prof, Pak Guru Besar, ya ini nggak usah. Tapi apa? Kata Allah, kalau kalian melakukan yang seperti itu, maka kalian telah membuat Rabb kalian menjadi murka, ya, karena memuliakan orang munafik dengan panggilan kehormatan berarti apa? Membesarkan nama mereka, ya, kecuali mungkin kondisi tertentu yang memang dikecualikan. Tapi kalau memang tidak perlu memanggil mereka dengan panggilan-panggilan penghormatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Baik. Oh ya. Baik. Ustadz, apakah termasuk munafik kalau melarang sesuatu kemudian ia melakukannya? Ustadz, apakah termasuk munafik kalau melarang sesuatu kemudian ia melakukannya? Termasuk ciri munafik begitu. Ya, termasuk salah satu ciri munafik. Sebab Al-Qur'an menyebutkan dalam surah Al-Munafik dalam surah As-Saff, ya, lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan, dan amat besar dosa di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal-hal yang sifatnya kewajiban. Kalau hal yang sifatnya sunnah ya enggak. Contoh misalkan seorang bapak menganjurkan anaknya sholat malam, tapi bapaknya malam nanti enggak sholat malam, dosa enggak bapaknya? Enggak dosa, sebab sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Ya, tapi ketika bapaknya perintahkan sholat 5 waktu, anaknya sholat 5 waktu, bapaknya tidak, ini baru apa? Dosa. Ya, jadi ini perlu dirinci, ya, perlu dirinci. Memerintahkan sesuatu yang bagaimana yang kemudian dia tidak mengamalkannya menyebabkan dosa, maksudnya yang itu sifatnya wajib. Tapi yang sifatnya sunnah enggak. Ya, baik. Ustadz, apakah seorang munafik jika berbuat baik masih diberikan ganjaran pahala, atau mereka layaknya orang-orang kafir semua amalnya tertolak? Dilihat nanti. Kalau nifaknya dia nifak akbar, ya tidak diterima amal kebaikannya. Tidak diterima. Jadi, ya. Kita masuk surga. Tepat kembalinya di neraka paling bawah, bukan masuk surga lagi. Walaupun dia muslim. Lebih buruk dari orang kafir. Walaupun muslim. Walaupun casingnya aslinya nggak muslim, casing. Sebab nifak akbar apa sih tadi definisinya? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Berarti aslinya apa tuh? Aslinya apa? Aslinya bukan Islam. Jelas sampai sini? Aslinya bukan Islam. Oh gitu dari tadi belum paham. Bukan, maksudnya walaupun dia
Kalau masih muslim berarti nifak amali, Bu. Bukan nifak itikodi, bukan nifak akbar. Kalau nifak akbar dia bukan ngakunya saja Oh itu Islam, Syiah gitu ya. Tadi nifak dibagi menjadi berapa ya? Tolong diulangi lagi. Bukan, maksudnya walaupun muslim juga gitu ya. Lah dia muslim, aslinya muslim nggak kalau dia nifak akbar? Berarti Islam hanya apa? KTP. Hanya KTP, pengakuan. Tapi aslinya Islam nggak? Lah bagaimana dia muslim wong hatinya benci kepada Islam, benci kepada Nabi, benci kepada syariat Islam. Lah muslim bagaimana? Itu gimana makanya ya? Masih belum ngerti? Ya makanya Allah yang tahu. Kita nggak berhak menilai orang. Makanya Nabi tadi kenapa mensolati Abdullah bin Ubay, saya tanya. Sebab Nabi nggak ngerti lahiriahnya apa? Islam. Tapi di akhirat Allah tahu nggak? Wah, Allah tahu. Makanya Allah tempatkan di mana? Lebih hina dari orang kafir. Di mana? Kerak neraka paling bawah. Karena dia nipu, betul? Makanya siksaannya lebih keras daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir nyata dia memusuhi Islam, kelihatan ini musuh kita. Tapi munafik, oh enggak, karena dia apa? Musuh dalam selimut, ya kan? Nah, tapi terkadang dengan kita melihat ayat Quran kita bisa tahu ini munafik. Sebab Allah terkadang menampakkan kemunafikan, ya, dengan Allah menyebutkan ciri-cirinya dalam Al-Quran. Kita tadi sudah sebutkan ciri-ciri itu. Kalau ternyata sepandai-pandai dia menyimpan kemunafikan, ternyata dia cocok dengan sifat-sifat tadi yang ada dalam Al-Quran, berarti dia munafik. Terkadang Allah buka kedok sebagian munafik. Enggak semuanya, sebagian. Terkadang Allah sudah buka kedoknya di dunia. Sepandai, ya seperti kita sepandai-pandai menyembunyikan, pasti akan tercium apa? Baunya. Ya, orang nyimpan udang dimanapun tempatnya lama-lama basi, lama-lama kecil. Itu cara Allah. Munafik pun begitu, sepandai-pandai dia menyembunyikan nifaknya, ya mungkin sedikit demi sedikit Allah akan tampakkan. Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa tahu orang kalau dia itu munafik? Awalnya tahu nggak kita? Nabi juga nggak tahu. Taunya dari mana? Allah tampakkan setelah itu tanda-tanda munafik. Allah tampakkan adalah diantara munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan dia pimpinannya munafik. Itu kuasa Allah tampakkan. Ya. Baik, seperti sekarang ada kelompok-kelompok yang membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat seperti orang-orang Syiah. Mereka para munafik. Ya. Lahiriahnya Islam tapi benci kepada sahabat, mengkafirkan sahabat, mencela para sahabat. Ya. Punya rukun Islam sendiri versi mereka. Punya kiblat sendiri, bukan kiblatnya di Ka'bah, mereka kiblatnya di mana? Di Karbala. Nampak kan lama-lama. Awal orang tahu nggak kalau Syiah itu bukan dari Islam? Awal nggak tahu orang itu, tapi Allah nampakkan sedikit demi sedikit. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan, ya. Nah, itu. Termasuk liberal, ya kan? Menyatakan semua agama sama, walaupun dia apa? Mengatakan Islam. Liberal. Islam gak ada liberal. Islam itu adalah Islam kafah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Gak ada Islam liberal, gak ada. Gak ada Islam Amerika, Islam Eropa, Islam Nusantara, gak ada. Hah? Mana itu Islam kayak begitu? Hah? Kemudian Islam anti Arab. Lah bagaimana Islam anti Arab? Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Memangnya Al-Quran turun dengan bahasa Jawa, Pak? Nah, kemudian hurufnya pakai aksara, hah? Apa? Honocoroko itu nggak ada. Turun dengan bahasa Arab, dengan tulisan Arab. Ya, nggak bisa dilepaskan dari Arab. Kok kemudian ada Islam anti Arab? Ini dari mana? Hah? Baik. Ini jemaah sekalian. Jadi kalau nifak dia nifak akbar, berarti mengeluarkan dari Islam. Semua amal kebaikannya tidak manfaat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang Rasulullah SAW mensolati siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Menunjukkan memang dia bukan muslim. Lahiriahnya saja muslim. Lah Ustaz, kalau sekarang kita nggak tahu Ustaz, lahiriahnya dia muslim, baik beragamanya, ya kita solati jenazahnya. Kalau ternyata di akhirat dia nggak muslim, gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, kita nggak dosa, wong kita nggak tahu. Sebab kata Nabi, kita tidak diperintahkan untuk melihat hati orang, tapi melihat lahiriahnya. Hati orang siapa yang tahu?
Allah, dan tidak boleh kita suudzon, ya, kecuali kalau nampak nyata dia menampakkan diri munafik, itu beda lagi. Tapi selagi dia asalnya muslim, ya, kemudian menampakkan keislaman, jangan kita kemudian menuduh ini munafik dia, itu nggak boleh, ya, jelas ya. Tetap matinya pun kita sholati, adapun urusan hati kita kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, ini lam umar an unakiba ala qulubin nas. Ya, aku tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia, untuk menilai hati manusia. Itu bukan tugas, bukan tugas Nabi, bukan tugas kita. Yang tahu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman sebagian kondisi Allah menampakkan daftar munafik kepada Nabi SAW. Allah beritahukan melalui wahyu. Sebagian ya Allah tampakkan, si A, si B, si C ini munafik. Itu sebagian saja ya. Nah, adapun di zaman kita sekarang, kita bisa melihat tanda munafik dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Al-Quran menyebutkan sudah komplit tanda munafik A, B, C, D, tadi kita sudah sebutkan ada berapa tanda. Itu aja belum semuanya. Ya, dari situ kita tahu ciri-ciri dan tanda orang-orang munafik yang sesungguhnya. Baik, silakan. Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan tentang suku Tartar yang menghancurkan Abbasiyah ya Ustadz ya. Ya kan, karena ada orang munafik yang membuat hal itu terjadi Ustadz. Yang mau ditanyakan itu Ustadz, bukankah Mongol itu Islam ya Ustadz ya, dengan adanya Genghis Khan itu Ustadz? Setelahnya. Setelah itu terjadi peperangan besar dalam sejarah Islam yang disebut dengan Perang Ain Jalut. Perangan itu ketika itu kaum muslimin yang ketika itu dari Mesir, mereka melakukan peperangan besar dengan pasukan Tatar di daerah Syam, namanya Ain Jalut, sehingga peperangan itu dikenal dengan Perang Ain Jalut. Ya, jadi di situ kemudian banyak pasukan Tatar yang kalah. Ya, jadi banyak ketika itu orang non Muslim pun merasa gembira. Alhamdulillah umat Islam bisa ngalahin Tatar. Kalau enggak, Tatar itu makin luas kekuasaannya, makin ke Eropa, karena Eropa Timur sudah mereka kuasai, makin ke Barat. Nah, mereka bersyukur sekali ketika kaum muslimin ya kemudian bisa menaklukkan Tatar, ya, bisa mengalahkan Tatar di perang Ain Jalut. Ya, ketika itu kaum muslimin di Irak mereka bersatu padu, mereka menyiapkan pasukan. Ini pertahanan terakhir ya, pertahanan terakhir. Kalau sudah di Mesir kalah, akan lebih bahaya lagi. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan ketika itu, ya, sehingga kemudian setelah itu banyak orang-orang Tatar yang kemudian masuk Islam. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, ini ada dua titipan pertanyaan Ustadz ya. Yang satu tentang, jadi belum beberapa lama ini ada salah satu jamaah al-hujah, anaknya meninggal Ustadz ya. Tapi karena meninggalnya itu di rumah sakit dan harus ngikutin prosedur rumah sakit, jadi diperlakukannya sebagai seperti orang yang terkena COVID gitu Ustadz, padahal tidak terkena COVID gitu Ustadz ya, meninggalnya bukan karena COVID. Jadi harus pakai peti, terus dikuburnya juga di makam yang Pondok Rangon gitu ya Ustadz ya, yang untuk COVID. Nah sekarang ini rencananya mau dipindahkan. Nah menurut Ustadz bagaimana kalau jenazah itu dipindahkan gitu Ustadz, karena masih dalam waktu dikuburkannya pakai peti dan di Pondok Rangon, dan dia punya kuburan keluarga, boleh nggak dipindahkan ke Ustadz? Baik, pertama masalah seperti itu kronologinya tentu kita tidak tahu secara persis ya. Kita hanya melihat lahiriahnya ya, bahwa dia sudah dikuburkan ya. Kemudian mungkin karena suatu kemaslahatan ya, untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, akhirnya mungkin pihak rumah sakit maksudnya dengan rekomendasi pemerintah daerah kemudian menguburkannya dengan protokol COVID ya. Tentu mereka lebih tahu ya, kalau saya nggak tahu persis ya. Jadi kalau memang itu demi kemaslahatan ya, demi kebaikan bersama ya, yang nanti kalau kemudian kita melakukan tindakan sendiri malah akan menyebabkan bahaya, maka tentunya tidak perlu dipindahkan. Kalau sudah dikuburkan, sudah cukup keluarganya mendoakan saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, meluaskan kuburnya, memberikan nikmat kubur. Jadi nggak perlu dipindahkan. Karena kalau dipindahkan nanti khawatir kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Karena kita tahu bersama ya bahwa adanya protokol seperti itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan.
Kalaupun nanti ada kekeliruan, ada rumah sakit salah protokol, itu laporkan pada pihak berwajib. Iya, tapi untuk kita memindahkan sendiri, ambil keputusan sendiri tentu tidak seperti itu. Ya, kita harus berdiskusi dulu dengan pihak-pihak berwajib supaya untuk kemaslahatan bersama. Ya, karena ini di masa-masa menyebarnya wabah seperti ini kita tidak mengambil keputusan sendiri ya. Nah, terus yang kedua, para ulama membolehkan memindahkan kuburan kalau memang ada keperluan, ada hajat penting. Ya, hajatnya itu saat dia bersama dengan kuburan keluarga yang lain. Lah enggak, itu bukan hajat penting. Hajat penting adalah kalau di kuburan itu kuburannya memang ada binatang buas yang kerjaannya gali kuburan, atau terjadi banjir besar sehingga kemarin ada kuburan kena longsor, kena banjir. Ya enggak? Sehingga di sini enggak aman karena rawan banjir, dipindahkan ke tempat lain. Boleh, silahkan. Tapi kalau hanya untuk bersama keluarga, itu tidak ada keharusan. Sekarang Nabi Muhammad bareng enggak kuburannya sama Fatimah? Kalau Fatimah putrinya siapa? Bareng enggak kuburannya? Apakah bareng satu kuburan itu sebuah hajat? Enggak. Toh nanti kalau mereka beriman, bareng enggak di sorga? Bareng di sorga. Nggak ada masuk sorga nanti kemudian beda-beda karena apa? Beda kuburannya, jadi di sorga nggak bareng. Enggak, kalau masuk sorga semua beriman satu keluarga bertemu di sorga. Ada di surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keluarganya, oleh sanak keturunannya, ya, familinya semua beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan semuanya di sorga. Semuanya ngumpul nanti di surga walaupun dulu kuburannya nggak satu. Satu dikubur di Palembang, satu dikubur di Surabaya. Tapi beriman bareng nanti di surga. Nggak usah khawatir. Jadi memindahkan kuburan supaya satu keluarga bukan merupakan kebutuhan hajat yang mendesak. Hajat yang mendesak tadi kalau ada binatang buas suka gali kuburan baru pindahkan. Yang kedua ada banjir besar, ya, sehingga merusak kuburan, ya. Kemudian yang ada di kuburan itu mayitnya pada keluar, pindahkan ke kuburan lain, silahkan, ya. Atau hajat-hajat lain yang memang sangat mendesak sekali, darurat, misalkan pembangunan jalan, dan ini sangat darurat, harus pembangunan jalan ini harus nabrak kuburan misalkan, boleh ketika itu kuburan digali dipindahkan ke tempat lain. Tapi selagi tidak ada hajat darurah, maka tidak boleh memindahkan kuburan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini titipan. Jadi ada jamaah Al-Hujah, dia punya anak perempuan usianya sudah 50 tahun Ustaz. Nah, anaknya ini yang usianya 50 tahun itu juga punya anak kecil 2 gitu Ustaz, yang satu 5 tahun sama 10 tahun. Nah, sering ribut dengan ibunya ini Ustaz yang 50 tahun ini. Karena anaknya yang 50 tahun ini dari sejak lulus kuliah itu sudah belajar Syiah gitu Ustaz. Dan sekarang ini kondisinya dia udah rajin banget untuk ikut pengajian-pengajian Syiah. Nah, ibunya ini sudah sering menasehati, sering memberitahu, tapi yang ada sering ribut, jadinya sering berdebat gitu Ustaz. Nah, yang dipertanyakan ibunya bagaimana caranya supaya anaknya bisa kembali ke Islam yang benar gitu Ustaz. Iya. Nah, ini suatu hal yang tentunya kita nas'alullah taala al-afiyah, kita mohon kepada Allah agar dijaga hidayah. Di sini pentingnya kita memohon hidayah jamaah sekalian, karena hati itu Allah yang membolak-balikan. Bisa saja seorang sekarang di atas sunnah, tiba-tiba nanti dia berpaling dari sunnah Nabi SAW. Makanya di sini pentingnya kita selalu menjaga hidayah. Termasuk juga bagi orang tua mendoakan anaknya supaya diberi hidayah. Karena banyak dari orang tua terkadang hanya mendoakan anaknya mendapatkan duniawi saja, ya, tapi lupa bahwa hidayah itu lebih penting daripada kekayaan duniawi, posisi duniawi, jabatan duniawi. Ya, maka tentunya kalau sudah terjadi yang seperti itu, maka yang pertama seorang ibu dia hanya bisa bermunajat di hadapan Allah, memohon kepada Allah. Ya, banyak-banyak terus didoakan, sebab hidayah itu Allah yang memberi. Ya. Jadi jangan putus asa, terus mohon kepada Allah supaya anaknya diberi hidayah. Berdoa ketika sepertiga malam terakhir, berdoa ketika dia sujud, berdoa ketika tasyahud akhir, berdoa ketika safar, ya. Pokoknya doakan teruslah anaknya supaya dapat hidayah. Iya. Karena kita nggak bisa
memberi petunjuk kecuali dengan izin Allah. Jadi tugas kita apa? Di samping kita berdakwah, kita mengajak, ya kita mendoakan. Terus didoakan terus. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kemudian yang kedua, ya, ketika sudah mendoakan, ya ternyata mungkin belum, ya sabar terus sambil dia optimis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberi dia petunjuk. Ya, ketahuilah bahwasanya memberi petunjuk itu bukan wewenang kita, ya, atau hidayah bukan wewenang kita. Kita hanya mengajak. Ya, tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. May yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, enggak ada yang bisa ngasih petunjuk. Kemudian siapa yang Allah beri petunjuk, enggak ada yang bisa sesatkan. Sehingga yang apa kita lakukan? Kita banyak-banyak bersabar. Ya, terus husnudzon di hadapan Allah, semoga suatu saat Allah kasih hidayah. Kita tahu bersama bahwa para nabi pun ada yang anaknya kufur. Nabi Nuh anaknya apa? Anaknya kufur. Padahal beliau nabi, ya. Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi lagi levelnya, bukan nabi biasa. Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh itu. Nabi Ulul Azmi itu sudah level paling tinggi, ya. Di antara Nabi Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Sehingga kalau selevel Nabi Nuh saja, ya, anaknya, ya, tidak mendapatkan hidayah, maka ya tentu yang di luar Nabi Nuh bisa saja seperti itu. Tapi ya kita tetap bersabar, ya, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita banyak istighfar di hadapan Allah. Mungkin, ya, dahulu kurang perhatian orang tua kepada anaknya sehingga anaknya jadi seperti itu. Maka orang tua banyak-banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan orang tuanya istighfar, Allah perbaiki apa? Anaknya. Karena paling tidak ada peran orang tua di situ sehingga menyebabkan anak salah pergaulan. Contoh misalkan, orang tua sembarangan milih kuliah buat anak. Kan banyak orang tua yang penting anaknya kuliah di kuliah yang bergengsi, ya. Nggak tahu teman-temannya kayak apa, akhirnya rusak dia di kuliahan, ketemu teman-teman nggak beres. Ya. Nah, ini orang tua bertanggung jawab. Ya. Karena tidak hanya melihat yang penting anak kuliah, tapi kemudian apa? Tidak lihat teman-teman di sekelilingnya siapa. Ya, maka orang tua banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi rusaknya anak, terpengaruhnya anak kepada pergaulan tidak baik bisa jadi karena dulu peran orang tua yang salah, ya. Saya nggak tahu nih bapaknya masih hidup apa enggak, ya. Masih hidup nggak bapaknya? Kalau bapaknya masih hidup, berarti bapaknya juga ikut berperan memberikan nasihat. Masih hidup nggak? Kurang tahu. Ya sudah, berarti dia berdiskusi dengan suaminya, ya. Coba suaminya nanti bersikap lebih tegas lagi. Sekarang dilihat apakah anak itu sudah bisa mandiri atau masih dalam ketergantungan orang tua. Kalau masih dalam ketergantungan orang tua, segera apa? Segera batasi pergaulan. Segera batasi pergaulan. Segera orang tua memberikan tindakan yang lebih tegas lagi. Batasi pergaulannya, putus fasilitas-fasilitas yang bisa dia berhubungan dengan orang-orang Syiah dan yang lain-lainnya, putus fasilitas itu. Ya, kalau dia kuliah di sebuah tempat, pindahkan kuliahnya, pindahkan tempatnya, ya. Kemudian apa? Kemudian kalau dia punya fasilitas HP atau apa, ambil semuanya yang itu bisa memungkinkan berkomunikasi. Jadi lebih tegas lagi, ya, lebih tegas. Tapi kalau dia sudah mandiri, sudah apa, ya tugas orang tua hanya terus memberikan nasihat, nggak perlu putus asa, ya. Atau mungkin nanti dia bisa memberikan nasihat melalui orang lain, nggak mesti harus dia, mungkin melalui omnya atau melalui siapa yang mungkin bisa mendekati si anak ini supaya bisa taubat kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, yang apa? Terus ada juga dia ingin sempat tanya, ada nggak kemungkinan bisa diruqyah, Ustadz? Itu satu. Terus kedua, yang dia karena kan anaknya ini kan udah 50 tahun ya Ustadz ya. Jadi udah sering banget ikut-ikut pengajian Syiah gitu, dan dia punya teman banyak. Oh, umurnya udah 50 tahun. Anaknya umur 50 tahun yang udah Syiah. Dia kenal Syiah itu dari lulus kuliah. Masya Allah, udah. Nah, yang tua ternyata. Yang sang ibu ini khawatir anaknya yang 50 tahun udah Syiah gitu dan punya anak kecil masih 5 dan 10 tahun. Khawatir juga anaknya nanti terbawa gitu loh Ustadz. Baik. Nah, menurut ibunya apakah perlu anaknya ini yang 50 tahun ini perlu diruqyah gitu loh Ustadz? Sempat dia bertanya seperti itu. Ruqyah itu salah satu metode pengobatan syar'i. Tapi ingat, tidak semua hal diruqyah. Tidak semua hal itu diruqyah.
Nabi SAW ketika bertemu orang munafik, diruqyah ya orang munafik? Enggak. Nabi ketemu Abdullah bin Ubay bin Salul, yuk bacain Al-Baqarah nih, pegang ruqyah yuk rame-rame. Enggak. Apa yang Nabi lakukan kepada orang munafik? Nasihati terus, dakwai terus. Jadi ruqyah ini jangan dipakai berlebihan. Sekarang ada orang ban mobilnya kempes. Ya, apa yang dilakukan? Bawa ke bengkel apa diruqyah? Diruqyah, nggak bakal bannya itu kembali lagi kayak semula. Karena bukan pada tempatnya. Betul nggak betul? Bannya kempes pergi kemana? Ke bengkel ditambal. Bukan diruqyah. Ya diruqyah yang kempes terus, nggak bakal ini. Karena bukan pada tempatnya dia menempatkan ruqyah. Tapi ada orang kemasukan jin, surupan. Kita apain? Kita ruqyah. Ada orang kena sihir, kita apain? Kita ruqyah. Ada orang kena ain, kita apain? Kita ruqyah. Itu baru menempatkan ruqyah pada tempatnya. Nah, sekarang ada orang dia misalkan apa ya? Atau mungkin dia sakit, kesengat kalajengking atau sakit apa? Ada ruqyahnya memang. Nabi, para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan kawan-kawan pernah meruqyah orang yang kesengat kalajengking dengan Al-Fatihah. Berarti itu ada ruqyahnya, tapi tidak semua orang diruqyah. Ya. Ketika Nabi perang melawan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar, perang Uhud, pernah nggak Nabi ngeruqyah mereka? Yuk sebelum perang kita ruqyah mereka dulu. Enggak. Mereka ini memang orang kafir, ngapain diruqyah? Orang munafik ngapain diruqyah? Wong memang mereka sudah kufur asalnya. Mau diruqyah kayak apa ya tetap aja kafir, tetap aja munafik. Jadi apa? Yang benar nasihati, dakwahi, itu yang benar, bukan diruqyah. Ya, didakwahi. Kecuali memang nyata dia disihir. Ada bukti. Yang namanya sihir itu kan jelas tanda-tandanya ya. Yang namanya kesurupan jin kan jelas tanda-tandanya. Wong dia waras, ngomong saja lancar, argumennya saja bisa membuat orang ketipu. Ya ini waras, ngapain diruqyah? Ini didakwahi bukan diruqyah. Ya. Sehingga kalau orangnya waras-waras saja, apalagi dia aktivis, apalagi dia gencar mendakwahkan Syiah, ya ini enggak perlu diruqyah, ini didakwahi, dinasehati, diberi ancaman kalau ente mati, ingat tempat kembalinya kemana, hati-hati, itu yang benar. Ya. Jadi kemudian untuk kalau anaknya khawatir nanti terpengaruh, ya nanti si ibu bisa memberikan tindakan segera gimana memproteksi supaya cucu-cucunya tadi ya, cucunya berarti ya, sudah terpengaruh, tidak terpengaruh dengan ibunya tadi yang berpemahaman Syiah. Bagaimana caranya? Mungkin melalui bapaknya, melalui siapa, ya, atau dia segera asuh supaya tidak terpengaruh dengan ibunya tadi, ya. Jadi sekali lagi ruqyah itu pengobatan syar'i, metode syar'i, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Tidak segala hal semua kita ruqyah. Ya. Baik, wallahu alam. Habis sudah. Baik, kalau sudah kita tutup sampai di sini kajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.